Padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup.
tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih
hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Nui hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh berkumpul sekali lagi bersama-sama beribadah secara dalam talian. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan dan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang mendengarkan dan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sekali lagi peluang kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah bersama keluarga kami dalam talian. Kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau Allah kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin bahwa Engkau Allah kami yang akan berbicara kepada kami hari ini melalui firman-Mu, dan setiap doa yang kami panjatkan, kami yakin bahwa Engkau adalah Allah kami yang mendengar dan menjawab doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita bernyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama-sama kita katakan, ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan, karena Dia Allah kita yang hebat. Dia tak tertandingi. Dulu, sekarang, selama-lamanya Dia layak disembah. Kau layak ditinggikan. Kami memuji-Mu, Allah yang perkasa. Oh, haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Oh, Engkau yang berkuasa. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya
tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, oh, kerajaanmu kekal selamanya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Surga bumi meninggikanmu, segenap lidah mengaku Engkau Raja, setiap lutut bertelut kepadamu. Segenap hati dan jiwa kami memujimu. Mari kita katakan bersama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, segenap hati, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
biarlah semua memujimu. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oh, surga bumi meninggikanmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami percaya dalam hidup kami. Hadirat-Mu nyata di dalam pujian. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidup, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
hanya Kau Yesus, Kaulah yang satu-satunya layak disembah, Raja semesta. Kemuliaan, keagungan, kekayaan, kemakmuran hanya dari-Mu. Kau layak terima pujian, kudus, kuduslah nama-Mu. Oh, kami sembah-Mu. Tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Engkau dalam hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Termulialah Engkau, hadirat-Mu Yesus. Mari bersama kita katakan, Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa segala perbuatan kami adalah sia-sia jika tidak dilakukan dengan kasih. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan curahkan ke dalam hati kami pemberian kasih yang terutama yaitu ikatan damai sejahtera dan segala kebenaran, dan tanpanya siapa yang hidup dianggap mati di hadapan-Mu. Berikan permintaan kami ini demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga 5, disambung ayat 12b hingga 19. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 hingga 5 disambung dengan ayat 12b sehingga 19. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baal Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru saja mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ayo, anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ayat 12b. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Lalu tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6 ayat 14 hingga 29. Nama Tuhan Yesus. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggu di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada waktu ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, pewira-pewiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau mintakan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkan dalam kuburan. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara dan sekalian. Kita persiapkan hati kita sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan pagi ini. Bapa di surga, kami sekali lagi mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, memelihara kami sepanjang minggu yang telah berlalu, dan pada hari ini kami dapat berkumpul sekali lagi bersama keluarga dimanapun kami berada, beribadah bersama-sama. Dan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi, kami berdoa semoga Engkau persiapkan hati kami mendengar, memahami, dan dapat menerapkan kebenarannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semoga firman Tuhan yang disampaikan ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan dan menyempurnakan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudara sekalian, tema kita pula minggu ini adalah berbunyi seperti ini. Dengar-dengaran suara hati Herodes. Kita dengar-dengaran, ya, kita mau dengar, kita mau perhatikan satu tokoh atau satu raja ini yang namanya Herodes ini. Ya, tema kita ini disesuaikan daripada pembacaan Injil kita hari ini yang telah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Saudara, bercakap tentang suara hati ini, ya,
Apa sebenarnya itu suara hati? Kita tanya dulu, apa itu suara hati? Saya jawablah. Ya. Kita tanya, saya jawab. Saya jawab, suara hati ini, ada orang bilang dia ini satu perkara dalam hidup kita yang keluar daripada tidak tahu di mana, dari pikiran kah, dari hati kah, tetapi dia ini neutral katanya. Dia tidak mengenal baik atau jahat, tetapi itu suara yang timbul dalam hati seseorang. Dia neutral. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita mengatakan bahwa suara hati ini adalah satu kesadaran, consciousness, satu kesadaran. Ya. Kita conscious, kita sadar, kita maklum seperti itu. Dan kesadaran ini sebenarnya adalah satu kesadaran tentang hal-hal yang baik dan kesadaran tentang hal-hal yang jahat. Ada orang bilang suara hati ini neutral, dia kata. Tidak jahat, tidak baik. Tidak baik, tidak jahat. Tetapi mari kita lihat saudara, tema ini, suara hati ini. Saya pasti kamu ada suara hati masing-masing. Dan bila kita melihat Raja Herodes ini, dan kita sepertinya mendengar suara hati Herodes, apakah yang kita boleh belajar daripada peristiwa ini? Sekali lagi, firman Tuhan ini mengajar kita supaya melihat kepada suara hati kita, ya, seperti yang kita belajar daripada Raja Herodes ini. Suara hati ini dia cenderung kepada kebaikan, mesti begitu, dan dia tidak suka kejahatan. Kenapa? Karena bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa apabila Allah menciptakan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Jadi di dalam hidup kita, manusia kita ini, ada gambar Allah, mirip Allah, cermin Allah ada di dalam kita. Allah yang baik. Oleh sebab yang demikian, suara hati kita mestilah yang baik. Jadi adakah suara hati ini wujud dalam Raja Herodes atau bagaimana? Mari kita lihat saudara dan sekalian tentang hal ini. Nah, kalau kita lihat pada minggu yang lepas, tema kita ya, Yesus ditolak di tempatnya yang sendiri, di kampungnya sendiri, keluarganya sendiri, rakan-rakannya menolak dia. Tetapi Yesus meneruskan pelayanannya. Kita mengatakan minggu lalu, penolakan itu adalah pemacu dan pemicu. Pemacu itu yang mendorong kita. Yang pemicu itu yang memicu, seperti senapang itu ada picunya. Untuk kita trigger pelayanan kita, untuk kita picu pelayanan kita. Itu harus ditekan. Dan penolakan itu adalah picu itu. Minggu lepas kita lihat ya. Kemudian Yesus mengutus murid-muridnya ya. Kemudian apa terjadi? Dikatakan di sana murid-muridnya pergi memberitakan firman pertobatan. Ramai orang yang disembuhkan dan ramai yang dilepaskan daripada belenggu iblis. Dan murid-muridnya keluar memberitakannya dan ke seluruh daerah itu. Maka tersibarlah. Minggu ini cerita itu disambung. Maka tersibarlah ya berita tentang Tuhan Yesus itu. Jadi dalam pembacaan kita sebentar tadi apa dikatakan? Herod pun mendengar kehebatan Yesus itu tersibar begitu luas sehingga ia sampai ke istana Raja Herodes.
Dan dia dengar ramai orang yang mengaitkan Yesus ini dengan Elia, dengan kuasa nabi atau nabi-nabi yang lain. Tapi Herodes kata apa? Bukan. Dia itu adalah Yohanes yang saya penggal kepalanya. Dia itu adalah Yohanes yang saya penggal kepalanya. Artinya apa, saudara? Suara hatinya timbul dan mengingatkan dia dan mensabitkan kesalahan di dalam dirinya. Oh, itu adalah Yohanes. Dia mengaku itu adalah Yohanes yang saya penggal kepalanya. Itulah suara hati ya. Suara hati kita itu kalau dikuasai oleh Allah akan menjurus kepada kebaikan. Justru itu, saudara, saya mau kita melihat tentang dua perkara ini pada hari ini. Yang pertama kita lihat suara hati Herodes sebenarnya dia cenderung kepada kebaikan. Yang kedua kita lihat suara Herodes ini tumpas oleh satu lagi suara hati yang jahat. Dan dua perkara itu semoga ia memberikan kepada kita satu pelajaran dari firman Tuhan ini. Bagaimana kita boleh mengendalikan diri kita, hidup kita, suara hati kita. Jadi mari kita lihat satu persatu, saudara dan sekalian. Yang pertama itu adalah suara hati Herodes cenderung kebaikan. Ada sisa-sisa suara hati Herodes yang cenderung kepada kebaikan. Memang dalam hal yang lain raja ini adalah raja yang kita boleh katakan hebat. Dia memerintah, dia ganas sebenarnya, tetapi ada kebaikannya, dia ada keluarga dan sebagainya. Nah, kita lihat dahulu suara hati Herodes ini yang cenderung kebaikan. Kenapa saya katakan suara hati Herodes ini ada kecenderungan kepada kebaikan? Kita tahu dia jahat, tapi ada sisa-sisa kebaikan yang ada pada dia. Ayat yang ke-20, saudara, ayat pilihan kita ayat yang ke-20. Sebab Herodes segan akan Yesus karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Itu suara hati, dia tahu. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terumbang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Inilah dilema raja ini, saudara. Ceritanya adalah seperti ini. Yohanes ini telah menegur Herodes. Herodes ditegurnya. Kenapa ditegurnya Herodes ini, raja ini? Karena Herodes ini telah mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. Jadi dia menjadi Herodias, istri kepada Herodes. Lalu Yohanes tegur dia. Apa yang kau lakukan ini tidak baik. Lalu Herodias marah dan dia mau membunuh. Dia mau bunuh Yohanes ini karena menentang perbuatannya dengan Herodes ini. Tetapi Herodes tidak sampai hati. Ada kebaikan dalam hatinya. Sisa-sisanya sedikit. Dia tidak sampai hati. Apa yang dia buat? Dia masukkan Yohanes ini ke dalam penjara. Ya. Dan di sini ayat yang ke-20 ini, inilah Herodes. Herodes ini walaupun telah ditegur oleh Yohanes karena dosanya itu, dia tetap segan. Dia segan kepada Yohanes karena dia tahu bahwa Yohanes ini adalah orang yang benar, bukan saja benar, suci dia ini. Jadi dia melindunginya. Nah, itulah kebaikannya, walaupun sedikit, walaupun kita tahu akhirnya bukan begitu, tetapi itulah kebaikan suara hati Herodes ini. Hatinya selalu terumbang-ambing karena ditegur oleh Yohanes. Tetapi bila dia mendengar, dia dikatakan di sana dia merasa senang,
Firman Tuhan, saudara, kalau disampaikan dengan jujurnya, akan membuat hati manusia lega, senang, terangkat dia. Jadi bila mana suatu hari nanti kita berhadapan dengan situasi seperti itu, marilah kita dengan jujur memperkatakan yang salah itu adalah salah, yang jahat itu adalah jahat. Dan kalau orang itu jujur, dia akan menjadi seperti Herodes juga, senang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin tidak senang mendengarkan kata-kata manusia, tapi dia senang mendengar firman Tuhan. Saudara dan sekalian, inilah dia Herodes dengan suara hatinya yang baik itu, kebaikan itu, cenderung kepada kebaikan itu. Hati Herodes ini, dia masih ada rasa hormat kepada Yohanes, dan dia tidak sanggup bunuh dia. Apakah yang kita boleh belajar, saudara? Raja Herodes ini dikatakan dalam ayat-ayat yang lain, dia juga takut kalau dia bunuh Yohanes, rakyat akan memberontak terhadapnya. Dan bila rakyat memberontak, dia pun juga akan turut sama tersiksa oleh keadaan seperti itu. Jadi pintar dia ini. Dia agak semua sudut. Dan dia mengatakan bahwa kalau begini lebih baik saya penjarakan sahajalah Yohanes ini. Kalau zamannya dahulu raja punya titah itu adalah hukum. Kalau dia sebut saja harus dilaksanakan. Tetapi kata bunuh itu pada waktu ini, pada tahap ini, Herodes tidak mau sebut. Karena hatinya masih ada kebaikan. Apakah pula yang kita boleh belajar daripada cerita ini, saudara? Daripada Yohanes ini. Nah, Yohanes ini bila dia tegur Herodes, Herodias, istri Herodes itu begitu tersinggung dan marah, dan dia mau membunuh Yohanes, tetapi dilindungi oleh Herodes ini sendiri. Nah, kalau kita lihat Nabi Yohanes, kalaulah kita berada di tempat itu, saudara, apakah yang kita harus lakukan? Apakah suara hati kita akan memimpin kita bertindak sepertinya gaya Yohanes? Karena ada kejahatan yang berleluasa. Sanggupkah kita bersekongkol, berpeluk tubuh dengan kuasa dunia yang berleluasa kejahatannya, semata-mata karena barangkali kita akan mendapat ganjaran pribadi akibat daripada kita berpeluk tubuh? Atau apakah kita seperti Yohanes ini yang berani menentang kuasa yang besar sekalipun, dan resiko itu ditanggungnya? Apa saja bentuk kejahatan, skala besar atau skala kecil, kita sebagai orang yang percaya, kita punya suara hati itu harus menolak dengan berani. Apakah itu penindasan, apakah itu penyiksaan, apakah itu kejahatan, kita harus berani menentangnya. Dan harus kita juga berani untuk menghadapi resiko seperti mana yang dihadapi oleh Yohanes ini. Kita akan lihat kemudian. Jadi ada harga, saudara, yang dibayar oleh Yohanes karena menentang perbuatan Raja Herodes ini. Saudara dan sekalian, kalau kita benarkan kejahatan berleluasa, kesannya itu adalah hidup kita tidak akan menjadi aman. Kita sentiasa dibayangi oleh ketakutan, sentiasa dibayangi oleh kebimbangan,
sentiasa berada dalam keadaan yang tidak tentram karena kejahatan ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, saudara dan sekalian, bangkitlah Yohanes. Bangkitkanlah Yohanes yang ada di dalammu itu. Berani menentang kuasa dan kekuasaan, kejahatan yang menentang kebenaran Allah. Jadi minggu lalu kita telah belajar bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai pelayan-pelayan, salah satu tugas kita ini adalah untuk mengalahkan filsafat-filsafat manusia, mengalahkan debat-debat manusia yang ditinggikan untuk menentang kebenaran Allah. Dan kita mau tundukkan semua pemikiran-pemikiran itu di bawah kaki salib Kristus. Pada hari ini, itulah maksudnya menjadi Yohanes, saudara dan saudari sekalian. Jadi inilah suara hati Herodes. Dia ada kebaikan di dalam dirinya. Tetapi dapatkah dia mempertahankan benih-benih kebaikan itu di dalam dirinya? Mari kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua itu pula adalah suara hati Herodes ditumpaskan oleh kejahatan atau suara hati yang jahat. Suara hati yang masih ada kebaikan ditumpaskan, dikalahkan oleh suara hati yang jahat. Sebentar tadi saya mengatakan awal-awal tadi, suara hati ini boleh saja dia jahat, boleh saja dia bagus. Tapi kita sebagai orang percaya, suara hati kita mesti baik. Karena kita diciptakan oleh Allah pada mulanya itu dengan wajah, gambar, nilai, sifat ilahi Allah yang baik. Dan mari kita lihat yang kedua, suara hati Herodes. Bagaimana dia boleh tumpas suara hati kita, saudara? Bagaimana boleh dikalahkan? Dalam ayat 21, kalau kita baca dalam pembacaan itu tadi, dikatakan di sana ayat yang ke-21, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Maksudnya itu Herodias sedang menunggu-nunggu. Mungkin dia sedang merancang, tapi dia menunggu peluang yang sangat baik. Untuk apa? Untuk membunuh Yohanes. Bagi dia baiklah, bagi kita jahat itu. Tapi bagi Herodias itu baik, bagi kita itu jahat. Kemudian sampailah waktunya. Tiba juga dikatakan kesempatan ini yang baik bagi Herodias. Firman Tuhan mengatakan bagi Herodias itu baik, bagi Herodes itu jahat, bagi kita itu jahat. Saudara dan sekalian, apa yang terjadi di sini? Raja ini, kalau kita baca itu ya, raja ini telah memanggil semua orang-orang terhormatnya, pegawai-pegawai tertingginya, menteri-menterinya, semua dijemput ke majelis hari keputraan baginda Raja Herod. Hari keputraan, hari jadinya, birthday-nya. Dan di dalam majelis itu menarilah anak Herodias ini. Dia menari, saudara. Dan Raja Herod begitu terpukau dengan tarian itu. Dan dia berkata kepada anak itu, saya sungguh-sungguh terpukau, tertarik, teruja dengan tarian kamu, hebat sekali. Mungkin dia puji dia di hadapan semua menteri-menterinya, semua pegawai-pegawainya, dia puji dia barangkali. Ini anak yang bagus, pandai menari. Apa dia kata? Mintalah separuh dari kerajaan pun akan saya berikan kepada kamu. Apa saja, separuh, saudara.
itu adalah satu harta yang sangat besar. Kasihan anak ini, anak gadis ini, anak Sunti ini tidak tahu minta apa-apa. Dia kembali kepada ibunya, Herodias, bertanya. Mungkin waktu itu ada di sana juga ya, dalam satu ruang besar barangkali. Mungkin juga Herodias itu duduk di sebelah. Dan dia berbisik kepada ibunya, apa yang harus aku minta? Apakah ini dirancang, saudara? Atau apakah ini kebetulan? Kita tidak diberitahu. Tetapi ayat 21 mengatakan bahwa Herodias menunggu kesempatan yang baik. Dan mengatakan akhirnya tiba kesempatan yang baik. Suara hati Herodias mengatakan, inilah kesempatan yang baik. Selama ini engkau mau bunuh Yohanes karena menentang perkawinanmu, dan engkau mau balas dendam, dan engkau tidak ada sedikit peluang sekalipun karena Herod di sebelahmu itu melindungi Yohanes. Sekarang biarlah Herodes termakan kata-katanya sendiri. Mintalah kepala Yohanes, letak atas talam. Saudara, itulah Herodias. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa wanita adalah kejam, bukan begitu ya. Saya tidak bermaksud bahwa wanita adalah jahat, bukan begitu. Yang saya mau angkat di sini adalah suara hati. Baik engkau wanita, baik engkau laki-laki, suara hati. Yang bagaimanakah yang kita miliki? Jadi apa terjadi di sini, saudara? Hari jadi. Hari jadi itu pun bukan jahat juga. Hari jadi itu kalau kita raihkan dengan betul sebenarnya adalah baik. Hari jadi ini ya, kalau kita ada di antara kita ini selalu memikir hari jadi, ada yang tidak memikirkan hari jadi dan lupa-lupa dan sebagainya. Ya, tetapi hari jadi ini adalah baik. Sebagai orang percaya, bila kita raihkan hari jadi kita, marilah kita raihkan hari jadi kita. Untuk apa? Untuk mengenang masa lalu. Terima kasih Tuhan karena segala keburukanku, kelemahanku, keterbatasanku yang lalu, Engkau benarkan aku hidup melaluinya. Sampai sekarang ini aku merayakan hari jadiku, aku masih hidup. Syukur, terima kasih Tuhan. Alangkah baiknya begitu hari jadi. Yang keduanya, untuk melihat ke depan. Tuhan, lindungilah aku dalam masa-masa depanku. Inikah yang dilakukan oleh Raja Herodes? Suara hatinya mengatakan, hai anakku, engkau pandai sangat menari. Aku mau menghargai engkau. Mintalah apa yang engkau mau. Separuh dari kerajaan pun. Di depan pegawaiku ini sebagai saksi beta. Separuh ini aku berikan kepada kamu. Mintalah. Apa terjadi, saudara? Kepala Yohanes yang dipanggal. Herodes yang tidak memelihara suara hatinya, yang masih ada sisa benih kebaikan itu, akhirnya tumpas oleh suara hati yang jahat, muslihat yang jahat. Herodes termakan. Orang bilang terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata padah jadinya. Saudara dan sekalian, tapi itu suara hati ya. Kita mesti lindungi suara hati kita. Jadi inilah pelajarannya, saudara. Kalau kita tidak pelihara suara hati kita, hari yang mulia, penuh sukacita, menjadi medan pembunuhan. Hari yang penuh sukacita menjadi hari berkabung. Hari yang penuh meriah menjadi hari yang kelam
dan celaka. Inilah yang terjadi kalau suara hati kita tidak dikuasai oleh Allah. Jadi bagaimana kita boleh mengangkat perkara ini saudara sebagai orang percaya hari ini? Oleh karena raja termakan, apa boleh buat, dia kena kotakkan katanya. Lalu ayat 27 mengatakan, raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Jadi awal-awal tadi dalam pembacaan Injil itu mengatakan, Herodes mengatakan bukan itu Yesus, dia itu adalah Yohanes yang saya penggal kepalanya, tapi dia bangkit lagi. Disabitkan kesalahan dalam dirinya karena suara hati yang tidak dilindunginya. Jadi bagaimana dengan kita saudara? Mari kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bagi kita hari ini, kita tinggalkan dulu Herodes itu ke tepi. Mari kita lihat suara hati kita saudara. Suara hati kita bagaimana? Yang pada mulanya kita diciptakan ini, kita diciptakan menurut gambar Allah ini. Sifat baik ada pada kita. Maka suara hati kita mestilah yang baik. Jadi suara hati kamu bagaimana? Firman Tuhan ini mengatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Herodes tahu apa yang dia harus buat, tetapi dia tidak buat. Dan ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara dan sekalian, saya harap firman Tuhan ini akan meresap dalam suara hati kita, sanubari kita. Pikir-pikirkanlah maksud itu. Marilah kita melatih. Kita latih suara hati kita supaya dia selalu condong ke pihak yang baik. Supaya ia cenderung kepada yang baik. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Salah satunya saudara adalah doa. Latih dengan meminta kepada Tuhan. Pagi ini saya mulai hari saya Tuhan dengan doa ini. Lindungi suara hati saya supaya saya selalu memikirkan yang baik. Itu satu perkara, satu cara. Kedua, penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam grup kita, grup paroki kita ya, setiap pagi saya postkan di sana 1 atau 2 ayat untuk hari ini. Ambil masalah, baca, renungkan, tidak payah lama-lama, renungkan saja ya. Tidak payah pun kamu balas terima kasih amin semuanya. Kalau ada pun puji Tuhan. Tapi bacalah, renungkan pengalamanku hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Pasti suara hati kita dilindungi. Dan bila suara hati kita dilindungi, kita melindunginya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh memilih yang baik. Soal etika ini saudara, bergantung kepada kita. Yang baik dan yang jahat. Kita boleh membedakan yang baik, yang benar dan yang tidak. Firman Tuhan mengatakan begitu kan. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Membedakan yang benar dan yang salah. Sampai ke tulang sumsum. Jadi untuk kita memelihara suara hati kita, doa kebenaran firman Tuhan. Amalinya saudara, amalannya saudara dalam hidup kita adalah banyak perkara. Salah satu contohnya barangkali bila kita memberi persembahan kita kan,
bila kita memberi persembahan kita, suara hati kita itu akan menusuk hati kita. Apakah persembahanku ini yang sebenarnya memang inilah, ataukah aku masih lagi tek ya. Kalau kita memberikan persepuluhan kita setiap bulan, suara hati kita akan menusuk sanubari kita. Apakah ini yang sepenuhnya atau tek. Dia akan menusuk hati kita. Tapi semoga suara hati kita selalu yang baik, yang cenderung kepada kebaikan. Turutilah suara hati yang datang dari Allah. Karena suara hatimu itu adalah nadi suara Allah itu sendiri. Peliharalah itu. Saya ulang lagi ya. Suara hatimu itu adalah nadi suara Allah itu sendiri. Peliharalah itu. Jadi saudara dan saudara sekalian, semoga sentosa Allah yang melampaui pengertian manusia itu selalu memelihara kamu, memelihara hati kamu, memelihara jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah yang baik ini. Dan Tuhan kita Yesus Kristus, segala hormat, kuasa, kemuliaan adalah kepada Allah kita. Dan semoga berkat Allah menyertai kamu sepanjang hayatmu. Suara hati kamu sentiasa dibimbing oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena mengajar kami tentang suara hati kami. Yang kami miliki ini, sifat ini yang dari dahulu. Pada waktu manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka itu kami punya suara hati yang sifatnya sifat Allah yang baik. Lindungi kami daripada memikirkan hal-hal yang negatif. Lindungi kami, jauhkan kami daripada hal-hal yang memikirkan kejahatan. Sebaliknya, lindungi kami supaya kami memikirkan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi meresponi firman Tuhan, marilah sama-sama kita melafazkan pengakuan iman Naisin bersama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari sorga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Baiklah saudara dan saudara sekalian, masa ini adalah waktu untuk mendengar pengumuman. Awal-awal tadi sebelum kebaktian bermula kita sudah pun siarkan beberapa item pengumuman kita. Tetapi saya hanya mau memberi penekanan kepada 1-2 perkara.
Tetapi sebelum itu sekali lagi selamat pagi, selamat berbakti. Semoga Tuhan memberkati kita di dalam kebaktian kita ini. Nah, kita sekarang ini sudah memasuki fase 2 dalam rancangan pemulihan negara kita. Bermula kemarin ya 10 hari bulan Julai. Tetapi berkaitan dengan ibadah kita masih lagi harus mengikuti SOP yang sedia ada, yaitu bahwa tidak ada kebaktian fisikal yang melebihi 12 orang. Jadi apakah cara kita untuk respon terhadap ini? Ialah kita teruskan ibadah online kita atas talian, dalam talian kita akan teruskan sehingga pada satu waktu di mana kita boleh berkumpul beramai-ramai ya. Jadi saya harap dan bersyukur dan berterima kasih atas sokongan Anda semua, dan saya harap Anda khususnya Anda yang adalah pemimpin kelompok sel ya, minta Anda untuk terus menggerakkan jemaat kita supaya dapat mengikuti kebaktian online. Sekiranya tidak dapat mengikuti online, maka kita mau tahu siapa-siapakah jemaat kita yang kita boleh bantu ya, yang tidak boleh mengikuti kebaktian online karena talian capaian internet tidak baik dan sebagainya. Kita mau bantu mereka ini. Jadi pemimpin-pemimpin kelompok sel, saya mau gerakkan kamu, kenal pasti mereka ini ya. Walaupun kita tidak ada pertemuan sel, kamu boleh gerakkan mereka, dorong mereka, dan kamu boleh memberikan respon siapa-siapa keluarga yang tidak boleh beribadah secara online. Apa yang kita buat setakat ini saudara adalah kita memberikan itu QR code ya, di mana kamu boleh memberikan respon ya, siapa yang mengikuti kebaktian online. Tetapi itu hanya yang kamu yang ikut online yang kami dapat tahu. Kita tidak tahu siapa yang tidak mengikutinya. Jadi pemimpin-pemimpin sel kita harap kamu boleh bantu begitu, supaya kita mengenal pasti, kita dapat menggerakkan jemaat kita untuk lebih dapat mengikuti ibadah setiap minggu. Kenapa ini penting? Ini bukan setakat jumlah bilangan statistik, itu tidak menjadi fokus utama kita. Yang menjadi fokus utama kita adalah kalau satu saja yang beribadah itu adalah jiwa yang beribadah. Jadi kita mau bantu mereka. Yang ditambah lagi dengan kita punya PKP ini yang mungkin akan berterusan, maka lebih-lebih lagi lah kita mau mengambil peduli terhadap jemaat kita yang tidak dapat beribadah mengikuti online atas alasan capaian internet yang tidak baik. Jadi saya harap itu boleh menolong kita untuk kita maju ke hadapan di sebalik semuanya ini. Yang kedua ini saudara adalah mengenai dengan semua kamu yang mengikuti kelas penetapan dan baptisan. Ya, kita akan meneruskan kelas ini dan kita harap pada bulan Oktober nanti ini akan dapat dilaksanakan sepenuhnya, tetapi ialah persiapan kita harus berterusan. Jadi semoga Tuhan memberkati kita dan kita maju ke depan apapun yang kita hadapi. Mari jemaat Tuhan, kita ambil sedikit waktu ini untuk berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas keadaan kita di daerah ini sudah kembali kepada green zone atau zona hijau. Kita bersyukur atas mereka yang telah dijangkiti, disembuhkan. Dan kita teruslah berdoa agar Tuhan melindungi kita semua. Kita juga berdoa untuk Ibu Lucy dan juga Pak Heri yang baru saja mengalami kemalangan motorsikal baru-baru. Kita terus berdoa biarlah kiranya Tuhan terus melindungi mereka dan memberikan mereka kesembuhan dari luka-luka yang mereka alami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mau berterima kasih sekali lagi. Pagi ini kami mempunyai peluang untuk berdoa kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas keadaan kami di daerah Telupit ini. Terima kasih karena Tuhan membawa kami kepada keadaan yang berstatus hijau. Kami bersyukur karena Tuhan menyembuhkan mereka yang telah dijangkiti dan membawa mereka kembali bersama keluarga mereka.
Kami terus berdoa ya Tuhan, peliharalah daerah ini dan daerah sekitar. Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhanlah yang menjadi pelindung daerah ini. Utus malaikat-Mu dengan pedang terhunus, dan biarlah kiranya Engkau menjauhkan masyarakat di daerah ini daripada jangkitan COVID-19. Dan kami berdoa ya Bapa, kalaupun kami dijangkiti, Engkau sembuhkan kami semua. Dan biarlah dalamnya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan setinggi-tingginya. Bapa, kami mau berdoa, biarlah Engkau sendiri Tuhanlah yang mengembalakan dan melindungi kami. Kami terus berdoa untuk Ibu Lucy dan Pak Heri yang mengalami kemalangan motorsikal baru lalu. Kami bersyukur karena keputusan X-ray tidak memberitahukan apa-apa yang serius, tapi kami berdoa terus ya Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan dan melepaskan mereka daripada derita yang mereka lalui dan sembuhkan mereka hari ke hari, dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa, lindungilah anak-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah mereka hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan yang adalah penyelamat dan penyembuh mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaah yang dikasihi Tuhan, dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan seluruh akalmu. Ini adalah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama kita katakan, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini dalam hati kami. Karena demikian Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama kita katakan, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena Allah begitu baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup dan yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita, kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus.
Tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu. Bersama kita katakan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami yang di sorga. Sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada waktu malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu, bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama kita katakan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian di dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Karunia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Mari bersama kita katakan, kami tidak datang ke meja-Mu, oh Tuhan yang berbelas kasihan, berdasarkan kepada kebenaran kami sendiri, tetapi berdasarkan belas kasihan-Mu yang sangat besar. Kami pun tidak layak memungut sisa-sisa di bawah meja-Mu, tetapi Engkau Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh itu kurniakanlah kami Tuhan yang murah hati, agar dengan memakan tubuh-Mu, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, tubuh kami yang berdosa dikuduskan oleh tubuhnya dan jiwa kami dibersihkan melalui darahnya yang sangat berharga, agar kami selama-lamanya tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah kekal Bapa kami yang di sorga, kami ucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuslah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Dan sekarang marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertalah dengan kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Saudara dan saudara sekalian, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Amin. Iringlah Tuhan saja, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah
Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi atas pimpinan Tuhan, hadirat Tuhan dalam ibadah kami sebentar tadi. Dan sekarang kami serahkan kepadamu segala kerja-kerja kami seterusnya 1 minggu yang akan datang ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami, permudahkan cara kami, supaya kami dapat melakukannya dengan mudah dan sempurna untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebajikan keluarga. Sehingga kami berjumpa lagi dalam kebaktian yang akan datang. Semua ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Adik-adik terus berbuat baik di rumah. Pertama, bantu ibu bapak. Kedua, ikut kelas PDPR. Ketiga, siapkan kerja sekolah. Dengan cara ini, adik-adik disayang ibu bapak dan guru-guru. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan.